tangannya sampai masuk kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Terima kasih udah ngeklik dan nonton video aku sampai selesai ya. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik aja dan yang pasti bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini aku bisa share lagi. Kali ini kegiatan aku adalah membersihkan pakaiannya Pak suami dari jamur-jamur pakaian yang biasanya ada di pakaian putih itu. Kelihatan ya teman-teman, kayak bintik-bintik hitam ya, kayak gini ya, bikin kita memandang di pakaian putih ini kelihatan kurang terlihat bersih kayak gitu. Jadi di sini tuh aku punya tips and trick yang aku tiru dari Bunda Julaiha dengan menggunakan By Clean atau pemutih kayak gitu. Untuk pakaian yang akan aku bersihkan ada kopiah sholatnya Pak suami, sama ini baju sholatnya Pak suami juga. Kebetulan hari ini tuh Pak suami udah menumpuk untuk pakaian ini, minta dicuci. Aku lihat banyak banget bintik-bintik putihnya, bintik-bintik putih lagi, bintik-bintik hitamnya. Jadi mau aku bersihkan karena ini menggunakan By Clean. Jadi aku pakai sarung tangan. Sarung tangannya juga sarung tangan murahan aja ya teman-teman, sarung tangan plastik, yang penting bisa melindungi tangan kita dari kena By Clean-nya itu. Dan ini aku juga punya kuasnya nyangkut ya teman-teman, berhubung ini peralatannya baru banget aku beli kemarin, sarung tangannya sama kuasnya juga. Rencananya kuasnya ini mau aku pakai buat bersih-bersih kamar mandi karena kamar mandi aku juga udah banyak jamurnya, tapi di sini lebih dulu aku mau gunakan ke pakaian sebelum digunakan ke kamar mandi. Di sini tuh untuk By Clean-nya aku taruh di tutupnya aja, terus aku tetes-teteskan sambil dioles pakai koas ini ya teman-teman. Hitungan beberapa menit untuk jamur-jamur yang berbintik hitam itu langsung hilang. Dia akan memudar dari hitam menjadi abu-abu terus kuning, dan akhirnya kopiah ini menjadi putih bersih kinclong lagi. Jadi kayak gini ya teman-teman, dalam keadaan kering langsung kita oleskan untuk By Clean-nya ke daerah atau ke bagian dari pakaian kita yang kena jamur. Dan di kopiah ini biasanya kan itu suka basah ya kalau habis wudhu, terus dipakai buat sholat kayak gitu sama Pak suami. Jadi bikin kopiahnya lembab, terus tumbuh jamur kayak gitu. Biasanya kalau dilihat untuk di kopiah-kopiah itu sangat merusak ya, merusak penampilan rasanya kalau di kopiah itu banyak banget berbintik-bintik hitam jamur kayak gitu. Dan untuk jubahnya Pak suami juga banyak banget, apalagi untuk di ujung-ujung jubah itu bisa dilihat ya teman-teman. Dari kejauhan aja udah kelihatan untuk jamurnya itu kelihatan berbintik-bintik hitam. Aku sampai kesel, terus aku tumpahin aja langsung. Sebenarnya lebih efektif kalau langsung kayak gitu ya, ditumpah, tapi boros untuk si By Clean-nya. Aku takut kehabisan By Clean, tapi belum selesai semua kena sampai bersih kayak gitu. Jadi sebagian aku tumpah, sebagian juga aku gosok-gosok dengan kuas ini. Lebih efektif sih kalau langsung ditumpah, tapi jadi boros. Dan di sini tuh aku juga pakai lapik untuk lantainya. Ada Dede Faiz lewat, jadi aku pakai plastik bekas aja ya teman-teman untuk melindungi dari kotor di lantai. Dan ini bisa dilihat baru 10 menit waktu aku nge-record ini, kopiahnya Pak suami udah kelihatan bersih, terang, dan kinclong ya teman-teman. Udah nggak ada lagi bintik-bintik hitam seperti di awal tadi. Alhamdulillah.
efektif banget, dan ini tuh udah aku terapkan dari 1 tahun yang lalu. Jadi tiap kali kalau ada ngeliat di pakaian-pakaian putih itu ada jamur, langsung aja dikerjakan seperti ini. Pernah juga aku cobanya, keburu si kainnya itu basah terus aku tumpahkan dengan baik clean, itu nggak efektif ya teman-teman. Lebih efektif itu kalau kain yang akan kita bersihkan dari jamur dalam keadaan kainnya itu kering, jangan sampai basah. Kalau basah itu nggak efektif dan gagal kayak gitu. Lebih berhasil kalau untuk kainnya ini dalam keadaan kering. Jadi sebelum dicuci kita oles-oleskan dulu atau kita tumpahkan di area yang ada jamurnya itu dengan pemutih. Merek apa aja bisa kok teman-teman. Nah, bisa lihat ini ya. Untuk ujung pakaian itu kelihatan banget jamur-jamurnya, karena kan biasanya habis wudhu itu basah ya teman-teman. Dan Pak suami ini suka banget untuk pakaian ini selesai dipakai itu bukannya di kastok atau dikeringkan dulu. Pokoknya kalau pakaian itu lembab dan dibiarkan menggumpal, kalau nggak dikeringkan di kastok atau dibuka kayak gitu ya teman-teman, jangan menggumpal-gumpal pokoknya. Apalagi untuk pakaian putih kayak gini cepat banget tumbuh si jamur-jamur dan kelihatan. Jadi cara merawat pakaian putih itu kalau udah basah atau lembab dikeringkan, jangan digumpal atau dibiarkan melembab kayak gitu. Jadi di sini tuh hampir di seluruh pakaian itu ada ya berbekas berbintik-bintik hitam, dan di sini aku oles-oles untuk si baiklin-nya dengan kuas kayak gini. Tapi sayangnya aku di sini tuh kelupaan pakai masker. Jadi aku sampai malam hari itu rasanya masih mencium aroma baiklin di ujung hidung aku ya teman-teman. Aku mabuk pemutih pokoknya. Jadi saran aku buat teman-teman kalau mau menggunakan baiklin secara langsung kayak gini harus menggunakan masker. Kalau enggak bakalan kayak aku mabok pemutih ya sampai malam. Oke teman-teman, sambil ngeliatin aku ngebersihin pakaiannya Pak suami, aku mau ucapkan selamat datang dulu buat teman-teman yang baru menemukan channel aku. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, aku mohon dukungannya untuk membantu aku biar channel aku makin berkembang. Jangan lupa klik subscribe-nya. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tahu tiap aku upload video baru. Dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk selalu komen, like-nya juga biar aku makin semangat lagi untuk bikin video di setiap harinya. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung aku dan memberikan motivasi buat aku. Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi di videonya setelah aku menghabiskan lumayan banyak untuk baiklin ini. Bisa dilihat ya teman-teman, aku sampai bosen sendiri untuk membersihinnya, sampai aku tumpah langsung ke atas kain yang berjamur ini. Aku udah bosen banget rasanya ngerjainnya, tapi pas ngelihat hasilnya itu berhasil untuk beberapa bagian itu hilang ya teman-teman, jamur-jamurnya. Jadi di sini aku semangat lagi buat cari-cari di mana yang ada noda-noda atau berbintik-bintik hitam kayak gitu. Aku tuh orangnya bosenan ya teman-teman, untuk kegiatan aku sehari-hari aja aku juga kadang bosen. Jadi aku di sini tuh maunya selalu buru-buru. Itulah sifat buruk aku, apa-apa nggak sabaran ya. Jadi aku paling nggak suka kalau untuk menunggu lama-lama dan bikin aku cepet bosan kayak gitu. Oke teman-teman, bisa dilihat di sini hasilnya udah kelihatan ya, ada beberapa bagian itu udah kelihatan putih dan nggak ada lagi untuk bintik-bintik hitamnya. Kalau ada beberapa muncul langsung aku siram aja, soalnya kayak gitu tadi aku udah bete banget rasanya, kok ada lagi muncul yang nggak kelihatan kayak gitu. Dan ini juga aku mungkin udah mabuk untuk pemutih ini, jadi aku udah pusing banget. Di sini tuh langsung aja aku mau buru-buru biar cepet selesai aku tumpahin kayak gitu, jadi cepat hilang buat jamurnya.
Lanjut, setelah selesai dioles-oles dan disiram pakai Baiklin kayak gitu atau disiram pakai pemutih, ini mau aku rendam dulu. Mohon maaf ya teman-teman, di sini aku banyak menutupi untuk video aku dengan emot kayak gitu, soalnya aku lagi nggak pakai hijab dan aku cuma pakai daster pendek kayak gitu. Di sini tuh cuacanya gerah banget loh teman-teman. Mohon maklum aja ya. Dan ini lanjut biar menghilangkan bau Baiklin. Kata Bunda Julaiha, kita harus merendam pakaiannya dengan cuka, nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 tutup botol kayak gitu. Dan untuk merendamnya juga nggak lama-lama ya teman-teman, sambil aku nyuci-nyuci pakaian yang lain, aku juga biarkan dulu untuk beberapa menit. Dan di sini mau lanjut aku sikat sama sabun colek aja. Sekalian juga aku mau buat cuci-cuci seragam sekolah kakak Ais. Jadi di sini tuh ada beberapa nanti videonya masuk untuk aku cuci-cuci pakaian kakak Ais, tapi sebagian juga aku skip biar di video ini khusus untuk cuci-cuci pakaiannya Pak suami aja. Soalnya yang paling bermasalah itu di pakaian sembahyangnya Pak suami ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh setelah selesai direndam sama cuka tadi, aku sikat-sikat sedikit sama sabun colek. Aku sih takutnya kalau melengket untuk bau si pemutih, biasanya nggak enak banget ya teman-teman. Kalau kita nyuci itu habis pakai Baiklin kayak gitu ada bau pemutihnya. Dan di sini juga untuk kopiah aku sikat-sikat dan kelihatan banget ya agak terang kayak gitu putihnya. Kenapa tangannya sampai masuk kayak gitu? Sini. Dan ini bagian yang paling lucu, si Dede Faiz kan aku tinggalin sendirian main-main, gak taunya tangannya tuh nyangkut ke dalam bajunya sendiri dan dia panggil-panggil aku ya teman-teman. Lanjut lagi untuk bilasan terakhir, aku menggunakan pewangi ya teman-teman. Sebelum masuk pewanginya juga aku kasih 1 tutup botol cuka. 1 tutup botolnya cuka itu dimasukkan ke dalam air, baru dimasukkan pewangi biar pewanginya tajam wanginya. Biasanya kayak gitu selalu aku kasih cuka. Dan di sini aku rendam untuk pakaian-pakaian yang terutama khusus banget untuk pakaian sembahyangnya Pak suami ini. Aku takut nanti kalau Pak suami ngeluh ada bau-bau Baiklin. Dan di situ juga ada pakaian sekolahnya kakak Ais. Kalian setelah beberapa menit sambil di samping putaran mesin ini aku lagi ngiling cucian, di sini langsung aja aku masukkan ke pengering biar cepat selesai. Jadi 1 mesin untuk menggiling mencuci dan 1 lagi untuk pengering. Alhamdulillah untuk hasilnya bisa dilihat nanti ya teman-teman. Ini mau aku jemur dulu. Aku jemurnya di depan jendela kayak gini aja. Biasanya aku cantolin di hordeng aku gitu. Soalnya di situ juga udah lumayan panas banget, bikin silau mata ya teman-teman. Jadi aku suka banget kalau gantung-gantung pakaian itu di sini aja juga udah panas, bisa dilihat ya teman-teman. Padahal ini baru jam 8-an gitu, jam 8 pagi. Panasnya sudah kayak gini. Lumayan ya teman-teman. Beberapa hari ini tuh cuaca memang agak panas. Apalagi waktu aku nge-record ini nggak ada hujan sama sekali. Di sini untungnya nggak lagi lanjutin untuk puasa, bayar hutang puasa, jadi bisa buat berkegiatan dan bikin konten untuk bersih-bersih pakaian putih kayak gini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan mungkin bisa membantu buat teman-teman juga yang bingung mengatasi jamur di pakaian kayak gitu. Dan ini hasilnya untuk kopiahnya Pak suami, bisa dilihat udah kinclong dan putihnya bersih kayak gitu ya. Gak ada lagi bintik-bintiknya, kayak seperti baru lagi. Jadi ini mungkin tips and triknya dari aku, cukup dengan Baiklin dan cuka. Modalnya juga gak banyak, gak nyampe 5.000. Kayak Baiklin itu 1 botol kecil itu dengan harga 3.000. Dan ini juga bisa dilihat untuk hasil dari pakaiannya Pak suami, udah putih, bersih banget, gak ada lagi bintik-bintik hitam. Oke teman-teman, terima kasih udah nyimak dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat buat teman-teman, bisa share
ke tab komunitasnya biar yang lain pada tahu. Tapi kalian juga bisa nonton di vlognya Bunda Julaiha. Oke, karena videonya udah mau habis, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum, bye-bye.